Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita pasti tahu apa itu garam. Kita pasti tahu apa itu terang. Garam sejenis atau satu bumbu masak yang murah harganya, gampang ditemukan, hampir ada di setiap rumah. Mungkin kalau keluarga itu tidak pernah memasak, ya mungkin tidak ada garam di rumah mereka. Tetapi benda kecil, murah itu, kalau tidak ada, wah, merepotkan. Semahal apapun bahan-bahan makanan, kalau dimasak dan kemudian tidak dibubuhi garam, orang pasti mencicipinya lalu kemudian sudah tidak lagi tertarik karena tidak ada rasanya. Garam itu kecil tetapi sangat dibutuhkan untuk memberi cita rasa. Ya, garam itu salah satu fungsinya adalah memberi cita rasa. Yang tadinya hambar, ketika diberi garam kecil itu, makanan yang hambar itu menjadi makanan yang enak, yang sedap, dan dinikmati dengan rasa sukacita. Memberi cita rasa. Lalu garam itu juga bersifat mengawetkan. Kita tahu kalau misalnya daging atau bahan makanan yang lain mau diawetkan, ketika dulu mungkin tidak ada kulkas dan lain sebagainya, maka daging itu dibubuhi garam dan kemudian daging itu akan menjadi lebih awet dan tidak cepat membusuk. Garam sebagai pemberi cita rasa dan mengawetkan. Sementara terang, kita tahu terang itu ya berguna di dalam kegelapan. Terang itu dibutuhkan ketika seseorang ada di dalam gelap dan ia butuh beraktivitas, atau ketika ia mau mencari sesuatu dan kemudian tempat di mana ia mencari tersebut gelap, maka ia membutuhkan terang untuk menemukan apa yang ia cari. Terang dibutuhkan ketika seseorang harus berjalan dalam gelap supaya ia tahu kemana ia harus melangkah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus bukan orang yang ya hidupnya begitu sama seperti orang lain. Ada yang berbeda karena kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Itu berarti kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Garam tadi apa? Memberi cita rasa dan mengawetkan. Sudahkah kehadiran kita memberikan rasa yang berbeda bagi orang di sekitar kita? Garam mengawetkan. Kehadiran kita menjadikan komunitas kita, lingkungan kita menjadi lebih baik. Karena kita tahu kita ada dalam dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan. Dan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, hadir di dalamnya menjadi seorang yang berdampak seperti garam, seperti terang yang menerangi, yang menunjukkan
kepada dunia di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Begini loh hidup yang sesungguhnya. Terang yang menunjukkan cara hidup yang benar. Terang yang menunjukkan jalan hidup yang benar. Ibu bapak saudara yang terkasih, hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa saja. Ada nilai tambah dalam hidup kita. Ada hal yang sebenarnya kita bisa kerjakan sebagai pengikut Kristus dengan kehadiran kita dimanapun kita berada. Karena kita ini garam dan terang dunia. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita merenungkan. Oh, sebagai garam apa ya yang sudah terpancar dari hidupku dan dirasakan oleh orang di sekitar? Apakah seperti garam yang memberi rasa pada sebuah masakan? Hidup saya juga berdampak bagi keluarga saya, bagi orang di sekitar saya. Apakah sebagai terang? Apakah cara hidup saya membuat orang bisa memahami cara hidup yang sebenarnya, cara hidup seseorang yang tahu tujuan dan makna hidupnya? Apakah setiap tindak tanduk dan perilaku saya menunjukkan satu sikap, tindakan, dan perilaku yang benar, yang patut dan harus diteladani oleh orang-orang di sekitar saya? Ibu bapak saudara yang terkasih, hidup kita ternyata bisa melakukan sesuatu yang besar bagi lingkungan kita. Karena kita ini adalah garam dan terang dunia. Yesus mengatakan itu kepada kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita ingat lagi nih, gimana saya hidup, bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain. Ketika saya ada di dalam keluarga saya, ketika saya ada di lingkungan RT, RW, kelurahan, di lingkungan tetangga saya, ketika saya ada di dalam arisan, ketika saya ada dalam lingkungan pekerjaan saya, ketika saya ada dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya. Apakah hidup saya sudah berdampak dan mewujudkan fungsinya sebagai garam dan terang? Tuhan memberkati kita, ibu bapak saudara yang terkasih. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati hidup kami dan mengutus kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Saat ini, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dalam hati kami dan menolong kami untuk menilik hati dan hidup kami. Apakah kami sudah menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang dunia? Jika belum, tolonglah kami ya Tuhan. Beri kami kemauan untuk memulai, dan jika sudah, teruslah pakai hidup kami ya Tuhan menjadi garam dan terang dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat memulai segala aktivitas ibu bapak saudara yang sekalian. Selamat menjadi garam dan terang.